Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Silva dari kelas 11-12 SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat akal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman Genzi sekalian, izinkan saya hari ini untuk membahas sesuatu yang sering sekali muncul di kehidupan kita, baik itu di sekolah, di dunia nyata, bahkan di dunia maya. Dan yakni perkelahian dan juga pertengkaran. Kadang hal kecil itu bisa jadi besar gara-gara sebuah salah paham, salah chat, atau mungkin karena emoji yang dianggap nyolot. Ada yang ribut di grup WhatsApp kelas, ada yang beradu komentar di Instagram, Facebook, TikTok, bahkan ada yang sampai unfollowan cuma karena berbeda pendapat. Padahal kalau dipikir-pikir, buat apa sih berantem itu? Berantem itu tuh cuma bikin rugi, capek fisik, dosa juga nambah, dan temen juga bisa hilang. Teman-teman sekalian, dalam Islam, Allah mengajarkan untuk berdamai. Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Yang artinya, kita sebagai muslim, kita diwajibkan untuk menjadi seorang pendamai, bukan penyulut api pertengkaran. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi bayangin deh, Rasulullah SAW saja ngasih batas 3 hari, tapi kita sebagai manusia kadang bisa ngambek sebulan cuma gara-gara rebutan tempat duduk di kelas, atau bahkan cuma gara-gara hal sepele. Zaman boleh modern, tapi akhlak jangan sampai kendor. Sebagai Gen Z, kita ini hidup di era digital, tetapi bukan berarti kita boleh kehilangan sebuah kendali emosi. Justru tantangan kita itu lebih berat, karena perkelahian itu sekarang bukan cuma fisik, tetapi juga ada cyber fight, yaitu saling sindir-menyindir di media sosial, menyebar gosip, atau membuat story yang nyindir halus tapi tajamnya kayak silet. Padahal yang keren itu bukan yang bisa adu kata, tapi yang bisa menahan sebuah amarah. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau ada yang nyolot, senyumin aja. Kalau ada yang nyindir, balas dengan doa. Kalau ada yang ngajak ribut, cukup kita jawab, maaf bro, kita bukan musuh. Kita ini kawan di dunia, dan semoga juga kawan di surga. Hidup ini banyak sebuah masalah besar terjadi dari prasangka kecil atau
sebuah salah paham. Makanya, mari kita belajar untuk berprasangka baik, atau disebut juga dengan husnuzon. Kadang orang itu gak bermaksud untuk menyakiti, tapi kita yang terlalu cepat untuk menyimpulkan suatu keadaan. Kita ini generasi yang disebut melek teknologi, tetapi jangan sampai jadi buta hati. Kita ini bisa ngedit video, bisa bikin konten yang keren, tapi kalau hatinya mudah marah, semua itu akan sia-sia. Coba ganti amarah itu dengan karya, ganti perkelahian itu dengan kolaborasi. Karena dunia ini membutuhkan anak muda yang menyatukan, bukan memecahkan. Teman-teman sekalian, berantem itu bukan sebuah solusi, tetapi sumber masalah. Yang hebat bukan yang bisa melawan, tetapi yang bisa menahan diri dan memaafkan. Kalau kita mau dicintai oleh Allah SWT, mari jadi orang yang lembut, sabar, dan membawa kedamaian. Karena hidup damai itu indah, dan hati tenang itu rezeki. Teman-teman semuanya, sebelum saya akhiri pembahasan kali ini, marilah kita sama-sama menjaga hati dan ucapan. Kalau ada sebuah masalah, selesaikanlah dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Karena sejatinya, damai itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda bahwa kita ini dewasa dan juga beriman. Ke pasar pagi beli rambutan, jatuh sebiji disambar ayam. Jaga hati, hindari pertengkaran, biar hidup damai dan tentram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.